Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi operasi bilangan bulat untuk kelas 4 SD. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan semua siswa mampu menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dengan benar. Yang kedua, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat dengan benar. Dan yang ketiga, melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan benar. Baik, di sini kakak akan menjelaskan sifat dasar bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Sifat tertutup terhadap penjumlahan ada dengan tunggal, yakni untuk setiap A dan B di dalam Z, maka dalam kurung A tambah B juga di dalam Z. Sifat tertutup terhadap perkalian ada dengan tunggal, baik untuk setiap suatu dan B di dalam Z, maka A kali B juga ada di dalam Z. Yang kedua, sifat komutatif. Sifat komutatif perjumlahan yaitu untuk setiap A dan B di dalam Z berlaku A tambah B sama dengan B ditambah A. Sifat komutatif perkalian yaitu setiap A dan B di dalam Z berlaku A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga, sifat asosiatif. Sifat asosiatif terhadap penjumlahan yaitu untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C hak milih dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Sifat asosiatif terhadap perkalian yaitu untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C patuh dalam kurung A kali B kali C dan A kali dalam kurung B kali C. Sifat distributif. Sifat distributif kiri perkalian terhadap penjumlahan yaitu untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Sifat distributif kanan perkalian terhadap jumlah untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan yang tepat sifat dalam kurung A tambah B kali C dan A kali C ditambah kurung B kali C. Yang kelima, unsur identitas penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A selalu A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A sehingga 0 disebut identitas penjumlahan. Yang keenam, unsur identitas perkalian. Untuk setiap bilangan bulat A ada dengan tunggal bilangan bulat 1 sehingga A kali 1 sama dengan 1 kali A dan 1 sehingga 1 disebut tidak identitas perkalian. Pada papan perjalanan ini ada sebuah jalan. Nah, jalan ini kita bisa sebut dengan jalan raya ya. Nah, di jalan raya ini ada angka negatif dan ada angka positif. Nah, jika angka ke kanan maka angkanya positif, jika ke kiri angkanya negatif. Nah, tugas mobil ini melaju untuk ke kanan dan ke kiri. Nah, operasi bilangan bulat ini ada penjumlahan dan ada pengurangan. Nah,
berikut aturan mainnya. Misalnya A plus B dan A min B. Nah, di awal mobil ini selalu menghadap ke positif ya. Jika A dan B positif, maka mobil bergerak maju. Nah, maju kalau positif. Nah, selanjutnya jika A dan B negatif, maka mobil akan bergerak mundur. Mundur ya mobilnya. Selanjutnya, jika penjumlahan, maka mobil akan tetap menghadap ke arah positif ya, jika penjumlahan ke arah positif. Nah, selanjutnya jika pengurangan, mobil akan berbalik arah. Nah, berbalik arah kalau dia pengurangan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan contohnya. Nah, misalnya yang pertama kita ambil contoh penjumlahan operasi bilangan bulat. Nah, contohnya itu seperti 2 plus 2 sama dengan, nah, 2-nya positif, jadi kita maju 2 langkah. 1, 2. Nah, selanjutnya plus 2. Nah, 2 juga positif, jadi kita maju ke 2 langkah. 1, 2. Nah, jadi 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, oke, kita kembali lagi ke 0. Nah, selanjutnya aturan main yang A plus min B. Bisa contohnya itu seperti 4 plus min 2. Nah, sama dengan, jadi 4 ini positif, berarti maju tuh 2, 3, 4. Nah, selanjutnya min 2. Nah, min 2 ini mundur, jadi mundur 2 langkah. 1, 2. Nah, jadi jawabannya 4 plus min 2 sama dengan 2. Nah, kembali ke 0 lagi. Nah, contoh selanjutnya min A plus B. Misalnya min 2 plus 3. Nah, min 2 berarti mundur. Mundur 2 langkah. 1, 2. Plus 3 berarti 3 positif, jadi maju 3 kali. 1, 2, 3. Jadi min 2 plus 3 sama dengan 1. Nah, oke, kita kembali lagi ke 0. Nah, ini yang terakhir penjumlahan ya. Misalnya min A plus min B sama dengan, misalnya contohnya min 3 plus min 3. Nah, jadi min 3 ini negatif, maka kita mundur 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ditambah min 3 berarti mundur 3 kali lagi. 1, 2, 3. Nah, jadi hasil dari min 3 plus min 3 sama dengan min 6. Nah, oke, kembali lagi ke 0. Oke, selanjutnya di sini saya akan ambil contoh tentang pengurangan. Jadi ingat, pengurangan operasi bulat itu mobilnya akan berbalik ya, balik arah. Nah, bisa saya ambil contoh seperti A min B atau 4 kurang 1. Nah, 4 positif, jadi maju 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, min 1. Nah, min 1-nya negatif, jadi dikurang 1. Nah, jadi berbalik arah. Nah, 1 kan positif, jadi maju 1 langkah. 1. Nah, jadi jawaban dari 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, kembali lagi ke 0 ya. Nah, selanjutnya min A dikurang B sama dengan, contohnya itu seperti min 3 dikurang min 2. Nah, jadi min 3 itu negatif, jadi mundur 3
langkah. 1, 2, 3. Nah, dikurang 2. Nah, 2 ini positif. Nah, jadi berbalik arah. Nah, berbalik arah. Nah, berarti maju 2 angka. 1, 2. Nah, jadi jawaban dari min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Nah, oke, kembali lagi ke 0. Nah, selanjutnya A dikurang min B. Misalnya 4 dikurang min 2. Nah, 4 kan positif, jadi maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah maju, kan tadi soalnya dikurang min 2. Nah, jadi dikurang min 2 berarti berbalik arah. Nah, min 2 kan negatif, jadi mundur 2 kali. 1, 2. Nah, jadi jawaban dari 4 dikurang min 2 sama dengan 6. Nah, kembali ke 0 lagi ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah himpunan bilangan bulat adalah gabungan dari himpunan bilangan cacah dan himpunan bilangan bulat negatif. Ada pula sifat-sifat bilangan bulat yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan ada pula unsur identitas penjumlahan dan perkalian. Dan operasi-operasi bilangan bulat itu ada operasi penjumlahan, ada operasi turun, ada operasi perkalian, serta ada operasi pembagian. Serta definisi relasi lebih kecil dari bilangan-bilangan cacah dan telah membuktikan sifat-sifatnya. Nah, ada beberapa definisi. Ada 2 definisi. Nah, definisi yang pertama yaitu jika A dan B bilangan bulat, maka A lebih kecil dari B. Lalu yang kedua, jika A dan B bilangan bulat, maka A lebih besar dari B. Nah, itulah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Lalu, ini ada pekerjaan rumah atau PR untuk kalian. Ini terdapat 5 soal dan kalian kerjakan di rumah ya. Besok bisa dikumpul ke Bapak. Baik, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.